Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam, Gimana nih? Pak. Ya, gimana nih Ya, kabarnya Pak. siang ini? Sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Ya. Terima kasih Baik. Pak sudah meluangkan waktu bertemu dengan saya Pak. Mohon maaf mengganggu Ya, waktunya. ya santai Lama-lama aja. boleh ya Pak ya? Boleh. Ini ya, Oke. kita mungkin nanti pertemuan udah terlalu lama, nggak apa-apa nggih Bu Ati nggih? Atau seperlunya aja nanti. Oke, nggak apa-apa Pak. Oke, ini Bu Ya, Ati mau ya, Pak. bicara tentang apa ini Bu Ati? Saya mau cerita nih Pak, saya baru dapat masalah Pak. Saya katakan ini masalah ya Pak. Masalah ya. Sama Apa itu masalahnya? ada masalah Pak saya Pak gitu. Iya Pak, saya kan guru PAI ya Pak ya. Tahun ajaran Ya. baru ini saya diamanai menjadi guru bahasa Arab Pak. Nih, Ya. dulu saya pernah Pak ngajar bahasa Arab sih Pak sekitar 7 tahun, 8 tahun pernah Pak. Tapi dengan buku yang berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kan kami pakai buku Gontor, cetakan Gontor. Nah, sekarang kami ganti dengan cetakan CSIT. Nah, setelah saya coba, saya merasa kewalahan Pak. Sepertinya kan materinya itu tidak fokus pada satu topik Pak. Jadi di bab satu itu ada materi percakapan, nanti ada kata ganti, kemudian ada jamak mufrad, kemudian ada jam gitu Pak. Jadi saya merasa kewalahan dengan jam yang sedikit Pak, karena di 1 minggu itu kan 2 jam begitu Pak. Baik, saya konfirmasi dulu ya Bu ya. Berarti masalahnya Iya, Pak. itu ada satu buku yang dulu dari Gontor sekarang diganti dari JSIT dan itu kurang fokus gitu ya, atau kompleks Iya, ya. betul. Ya. Iya. Kemudian masalah yang kedua ini persoalan materi yang sekian banyak atau kompleks tapi waktunya kurang banyak yang ada. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Pak. Oke. Bu, sebelumnya nih, kalau dari pertemuan dan pembicaraan kita ini, Ibu ingin dapat apa ini dari kita ngobrol-ngobrol hari ini? Saya pengennya Pak, saya bisa mengajarkan materi itu dan anak bisa menyerapnya, anak bisa paham. Pengen dapat materi, kemudian anak bisa paham anak gitu ya. Bisa paham dengan apa yang saya ajarkan ini. Kalau kondisi ideal yang diinginkan dari kelasnya Ibu untuk materi bahasa Arab ini yang seperti apa Bu? Kalau saya ya sesuai dengan tujuan di buku awal ya Pak ya, anak-anak bisa percakapan itu hanya percakapan biasa sih Pak, perkenalan, kemudian mereka tahu kosakatanya gitu ya, kemudian mereka tahu kata ganti, ke saya bagaimana, ke kamu bagaimana, begitu Pak. Oh gitu ya, kosakata dan percakapan bahasa Arab gitu ya Bu ya. Baik Iya. Ibu, kalau misal nih dengan kondisi yang saat ini, taruhlah kita ambil level gitu untuk murid-murid Ibu sendiri, untuk levelnya sekarang untuk pemahaman bahasa Arab, penguasaan kosakata dan percakapannya ada di level berapa itu? Kalau standar Pak ya harusnya, karena kan beberapa murid saya itu kan alumni dari SDIT, harusnya mereka sudah tahu Pak gitu ya, harusnya tahu. Saya berharapan saya awal itu mereka sudah berada di skala 8, tapi pada kondisi lapangan sekarang saya merasakan mereka berada di skala 5 Pak, 5 mungkin. Oh, di skala 5, kira-kira loh Ibu, di skala 5, sementara ekspektasi Ibu itu ada di skala 8 gitu ya. Iya, karena kan mereka sudah dapat dulu dari SD Pak harusnya. Ya sudah dapat dari SD kosakata itu gitu. Berarti kan belum mentas ya Pak ya. Nah, misalnya gini, kalau untuk kemudian dari 5 sampai ke 8 itu kira-kira untuk saat ini kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa sampai ke 8 atau taruh 7 atau 8 lah. Itu yang paling mungkin sekarang kemungkinan bisa dilakukan Ibu apa ini? Mungkin Pak ya, mungkin karena bahasa itu intinya ada di kosakata. Mungkin saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya. Jadi saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan. Mungkin saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya. Jadi saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya. Jadi saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya. Jadi saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya. Jadi saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya. Jadi saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya. Jadi saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya. Jadi saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya. Jadi saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya. Jadi saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya. Jadi saya akan mendrill mereka Pak kosakatanya setiap pertemuan mungkin ya
bisa mungkin saya memberikan tugas kepada mereka gitu. Atau bagaimana Pak? Mungkin menurut Pak Amin. Ya tadi Ibu kan kemungkinan Ibu bisa di drill atau memberikan kosakata. Itu kemungkinan dari Ibu ya. Kalau menurut Ibu sendiri itu loh, sebenarnya untuk bisa sampai ke level yang Ibu inginkan, itu kira-kira menurut Ibu anak-anak itu senang pembelajaran bahasa Arab itu senangnya diberlakukan seperti apa? Mereka saya lihat mereka lebih suka pelajaran yang outdoor Pak, outdoor atau sambil bermain, dan karena kondisi kami juga di pondok ya Pak, jadi mungkin kalau di kelas terus ya mereka bisa bosan gitu, jadi akan dicoba ke ruang kelas di luar kelas gitu Pak, mungkin ya. Oke, berarti kayaknya ini ya tadi dengan apa ini masalah bisa dihadirkan di ruang kelas atau mereka senang diperlakukan itu sebagai upaya untuk menaikkan sampai level 8 gitu ya Ibu ya? Ya mungkin, atau mungkin saya bisa Pak ya, mungkin saya akan fokus pada kosakata ya Pak ya, jadi saya berikan mereka tugas mungkin Pak, atau saya berikan tugas pada mereka gini Pak, setiap Pak, mungkin saya suruh mereka menuliskan setiap kosakata itu di bendanya, jadi ketika mereka melihat gitu ya, mereka ingat nih bisa baca. Kan kayak kita tahu kan kalau kita sering baca gitu lama-lama bisa tahu ya Pak, mungkin gitu nih Pak Amin ya. Oh ya, berarti kayak ditempel dulu atau gimana, atau diberi pembendaraan? Kalau pembendaraan menurut Bu Ati itu kelebihan dari tawaran solusi tadi, pembendaraan dengan ditempel tugas terus dikasih apa semacam tugas 1 minggu atau 1 kali pertemuan berapa kosakata, itu hambatan yang ditemui kira-kira apa Bu? Kira-kira hambatannya ya mungkin ada anak yang akan antusias mengerjakan, ada yang tidak Pak ya, karena setiap anak berbeda-beda. Ya, mungkin akan ada yang ya saya kerjakan, ada yang tidak begitu Pak. Oh iya. Tapi kemungkinan banyaknya itu lebih banyak yang antusias atau yang bukan Bu, kalau dari berangkat dari level 5 dengan metode yang Ibu sampaikan tadi gimana Bu? Mungkin akan antusias Pak kalau penempelan pembedaan itu dengan gambar atau tulisan yang menarik gitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya polos gitu ya, nanti bisa gambar atau tulisan-tulisan hot yang bagus gitu ya Pak ya. Ya. Ada lagi kemungkinan yang lain yang bisa Ibu lakukan atau itu dulu? Bisa mungkin dengan game-game ya Pak ya. Game kan sekarang zamannya anak suka nge-game ya Pak ya. Game dengan game jadi atau pas selingan pembelajaran kita main game pakai squishes atau apa aja dengan kosakata gitu ya Pak ya. Oh iya, dengan game quizzes ya, menarik itu ya Bu. Itu yang bisa dilakukan. Berarti ada beberapa kemungkinan nanti sudah Ibu lakukan ya, baik. Kira-kira nih Bu nih, kalau dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari beberapa solusi itu, Ibu ketemu dukungan. Kalau tadi kan hambatannya sekitar itu, Ibu butuh dukungan apa Bu untuk bisa melaksanakan rencana itu? Oke, saya jelas butuh dukungan Bapak nggih Pak nggih sebagai kepala sekolah. Kemudian saya juga butuh kolaborasi Pak ya, kolaborasi dengan guru serumpun dengan bahasa gitu kan. Barangkali kami bisa tukar pikiran, tukar sharing gitu bagaimana pembelajaran yang menarik untuk anak itu Pak. Oh iya. Ya nanti kalau dukungan dari saya sebagai kepala, oke. Nanti kalau kolaborasi ada gambaran Pak siapa, kita kan ada 3 guru bahasa Arab ini. Iya. Dua-duanya atau sama siapa ini? Mungkin saya akan coba salah satu dulu Pak ya, dengan Bu Hanifah. Ya nanti saya akan coba sharing dulu percakapan dengan Bu Hanifah. Dan kalau diizinkan saya akan masuk ke kelasnya Bu Hanifah ya Pak. Karena kemarin ada beberapa anak itu yang bilang ke saya, Bu ternyata saya itu yang Bu Hanifah ngajar itu asik gitu loh. Jadi mungkin saya akan coba masuk kelasnya Bu Hanifah begitu Pak. Oh iya boleh.
Kira-kira ini dukungan kalau dari saya nih untuk bisa Ibu sama Bu Hanifah atau berkolaborasi ini dukungan apa lagi kalau dari saya bisa saya lakukan ini? Mungkin nanti saya minta tolong dengan Pak Amin untuk refleksi Pak ya, refleksi. Pak Amin nanti masuk ke kelas saya, kemudian saya refleksi, nanti Pak Amin memberikan umpan balik kepada saya, begitu Pak. Oh, oke, ya baik. Ya nanti kita bersama-sama Ibu nggih. Berarti kalau dalam kita bicara lini masa ini untuk menjawab persoalan Bu Ati ini, kira-kira yang paling dekat yang paling mungkin akan dilakukan apa itu Bu? Dan mungkin dalam waktu minggu-minggu ini atau kapan itu Bu? Kalau rencana saya mungkin bisa saya petakan. Yang pertama mungkin pekan ini saya akan komunikasi dengan Bu Hanifah dulu Pak, dan Bu Hanifah. Kemudian saya akan pekan selanjutnya saya akan mencoba memberikan tugas ke anak-anak tentang kosakata kendaraan yang ditugaskan di bukunya Pak. Ya berarti dalam skala ini ya dekat ini dalam waktu dekat itu baru berkonsultasi. Bu, saya jadi penasaran kira-kira untuk bisa mencapai tujuan Ibu ini sekitar berapa lama waktu yang kemudian? Dari gambaran aja kita menggambar-gambar dulu atau mereka apa ini namanya ya menggambar-gambar dulu itu kemungkinan Ibu untuk bisa mencapai tujuan Ibu menyelesaikan masalah ini butuh berapa lama? Saya izin ke Pak Amin mungkin saya minta waktu 1 bulan ya Pak ya, satu bulan untuk mempelajari ini Pak. Berarti nanti setelah 1 bulan kita ketemu lagi atau bagaimana Ibu? Iya Pak, 1 bulan ya Pak. 1 bulan terlambat buatan Pak, kalau tidak terlalu lama Pak, kata kurang lama. Ya saya ikut Ibu saja. Ibu itu pengennya kita 1 bulan setelah itu kita baru untuk bertemu lagi berefleksi atau seperti apa ini nanti enaknya itu. Ya. Karena Pak Amin sibuk ya Pak ya, Pak Amin sibuk, jadi mungkin saya minta 1 bulan saja ya Pak nggih. Nanti 1 bulan saya menghubungi Pak Amin gitu, nanti kita refleksi nggih Pak, refleksi saya minta umpan dari Pak Amin gitu nggih Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih, ini kayaknya Ibu sudah ketemu beberapa solusi. Boleh saya mengkonfirmasi dari pertemuan ini apa saja yang Ibu dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita hari ini? Ya, terima kasih Pak Amin. Yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan solusi Pak ya, bagaimana saya nanti memetakan mengajar di kelas ini. Yang pertama tadi saya akan komunikasi dengan Bu Hanifah, saya akan observasi ke kelasnya Bu Hanifah, kemudian saya akan mencoba memberikan tugas kosakata ya, supaya mereka bisa paham dengan materi yang saya ajarkan. Begitu Pak Amin. Baik, terima kasih. Nanti untuk ini saya akan menunggu kabar dari Ibu. Saya percayakan Ibu untuk sudah ketemu solusinya, nanti bagaimananya akan kita lihat nanti, terutama mungkin dalam 1 bulan ini saya akan menunggu kabar baiknya dari Bu Ati gitu ya Bu Ati ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Amin, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Ini gimana, sudah masih ada yang lain atau sudah plong atau bagaimana ini perasaannya? Masih ada yang ingin disampaikan atau tidak? Sudah sangat plong sekali Pak. Ya, sudah sangat plong sekali. Terima kasih sudah difasilitasi Pak untuk berbincang-bincang ya Pak pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati, kita sudah ketemu di ujung, kita ada acara, nanti apa-apa bisa menghubungi saya lagi. Tetap semangat, nanti apa yang Ibu ini ya rencanakan, apa yang akan Ibu lakukan apa yang akan lakukan yang sudah Ibu rencanakan. Seperti tadi saya sangat bahagia ini juga Bu, saya sangat bahagia karena Ibu sendiri sudah bisa menemukan solusinya bersama-sama untuk sekolah kita. Terima kasih, kita tutup dulu ya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.